Bendera merah putih diminta diturunkan oleh tentara Papua Nugini. Belasan prajurit Papua Nugini berseragam lengkap mendatangi pemukiman Yakyu, Kampung Rawa Biru, Kabupaten Merauke, Papua, untuk meminta warga menurunkan bendera merah putih yang dipasang. Hal ini dilakukan dengan alasan Kampung Rawa Biru termasuk dalam wilayah Papua Nugini. Maka aparatur negara tak tinggal diam karena yang dilakukan tentara Papua Nugini sungguh ceroboh. Kegeraman ini membuat prajurit TNI langsung berangkat menyusuri hutan dan kampung tersebut. Daerah ini masuk wilayah netral. Permukiman Yakyu jelas masuk di wilayah Indonesia, yakni di Kabupaten Merauke. Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Rimbing Pato, mengatakan, Papua Barat merupakan bagian integral dari Indonesia. Papua Nugini, papar Pato, di bawah kebijakan luar negerinya tidak akan mengganggu hal itu dan juga hukum internasional. Jelas tentara kami melakukan kesalahan yang fatal atau ilegal karena tak seharusnya bermain hakim sendiri. Bahkan kami membantah dengan tegas. Lebih teliti patok perbatasan RI dan PNG, tegasnya. Warga yang menghuni kampung tersebut kebanyakan berasal dari suku Kanum dari Marga Maiwa yang pernah melakukan eksodus tahun 80-90-an ke Kampung Weyam, Papua Nugini. Saat ini permukiman tersebut telah dihuni 19 kepala keluarga atau 74 jiwa, sejak tanggal 22 Juni tahun 2011, kata Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri, Suzana Wanggai, setelah mendapat laporan dari Ketua RT setempat, Kamis 13/8. Menurut dia, permintaan untuk menurunkan bendera merah putih dikarenakan ketidaktahuan aparat terhadap batas wilayah kedua negara. Kedua negara nantinya akan melakukan investigasi bersama, lalu bisa juga melakukan pengukuran kembali kepada batas-batas wilayah di dua negara itu. Joint visit, joint socialization, joint verification, dan joint segala-galanya perlu dilakukan dalam mengatasi hal-hal seperti ini, katanya. Situasi di perbatasan Papua dan Papua Nugini lebih kondusif dibanding wilayah perbatasan lain, misalnya yang berbatasan dengan Malaysia. Pasalnya, jika terjadi masalah masih dapat dibahas dengan komunikasi yang baik. Hal senada dikatakan Asintel Kodam 17 Cendrawasih, Kol Am Syafei Kasno. Tentara Papua Nugini mengklaim wilayah tersebut sebagai daerah netral, sehingga seharusnya dikibarkan dua bendera negara, yaitu bendera Papua Nugini dan RI. Jika ingin dikibarkan harus bersamaan dengan bendera Papua Nugini, ujarnya. Saat ini sebanyak 10 personel ditempatkan dalam pos Yakyu untuk menghindari berulangnya penurunan bendera merah putih. Terdapat 7 kampung di perbatasan yang masih diperdebatkan soal status kewarganegaraan penduduknya. Ketujuh kampung itu adalah Mutimangge, lama terletak di distrik Waropoko Kugo, Bangkin, Digo, Deto, serta Yakyu. Suara misterius muncul di rimba Papua sebelum TNI gempur sarang OPM. Prajurit Tentara Nasional Indonesia baru saja menggempur salah satu markas persembunyian kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka, yang berada di dalam hutan lebat di distrik Dal, Kabupaten Duga, Papua. Dalam penyerbuan tersebut, prajurit TNI tak cuma berhasil menguasai markas kelompok bersenjata itu, tapi juga melumpuhkan seorang anggota OPM hingga tewas tak bernyawa di lokasi penyerbuan. Dari informasi yang dihimpun Viva Militer, ternyata ada fakta menarik dalam penemuan markas persembunyian OPM di hutan itu. Ternyata markas OPM itu ditemukan prajurit TNI secara tak sengaja saat melakukan patroli keamanan. Jadi, awalnya prajurit TNI yang terbagi dalam 3 tim, yaitu tim Saka, tim Jelangkung dan tim Naga Bonar, mendengar suara teriakan misterius dari dalam hutan. Tim pun bergerak menelusuri arah suara teriakan itu. Waktu itu hari masih siang sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Dan setelah ditelusuri, dari ketinggian tim melihat kepulan asap. Setelah diselidiki ternyata kepulan asap itu berasal dari sebuah gubuk alias honai dalam bahasa setempat. Kecurigaan pun menguat ketika tim melihat ada antena di honai itu. Pengepungan pun dilakukan. Ketiga tim membagi tugas. Tak berapa lama, kecurigaan pun terbukti. 2 pria keluar dan salah satunya sembari menentang senjata laras panjang. Selain kedua pria,
itu tim TNI juga memperkirakan ada lebih dari 3 orang lainnya berada di dalam Honai. Tim TNI pun tak membuang-buang waktu lagi. Pasukan tim Jelangkung langsung menyerang dengan melepaskan tembakan ke arah 2 pria yang berada di luar. Kontak senjata pun pecah. Cukup malam hampir 15 menit. Karena terdesak, orang-orang di dalam Honai memilih melarikan diri dengan cara menjebol dinding bagian belakang Honai. Mereka kabur ke hutan belantara melalui sungai yang ada di belakang Honai hingga akhir hilang dari pandangan. Meski tak ada lagi perlawanan, prajurit TNI mau sembrono masuk ke Honai. Mereka menanti sampai situasi benar-benar aman dan menanti langit gelap. Dan sebelum menyergap ke Honai, prajurit TNI melakukan siraman tembakan. Setelah dipastikan aman, barulah tim Saka bergerak ke Honai dan di lokasi ditemukan satu jenazah anggota OPM berikut beberapa barang bukti. Setelah melakukan sterilisasi, pasukan dari ketiga tim itu bergerak mundur menuju pos utama di Dal.